Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konversi NFA ke DFA dan ekuivalensinya. Mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Konversi NFA ke DFA. Dari suatu mesin non-deterministik, finite automata atau NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministik finite automata atau DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Berikut langkah-langkah konversi NFA ke DFA. Yang pertama, buat tabel transisi NFA. Jika diberi transition diagram, ubah ke tabel transisi. Yang kedua, buat tabel transisi DFA, yaitu caranya. Yang pertama, salin kondisi state awal dari NFA ke kondisi state awal DFA. Yang kedua, jika ditemukan state baru saat transisi, masukkan state tersebut ke state di DFA. Yang ketiga, apabila state baru tersebut merupakan gabungan dari beberapa state, maka hasil transisinya adalah gabungan dari transisi beberapa state. Contohnya, transisi state Q0, Q1 ke 0 adalah transisi state Q0 ke 0 digabung transisi state Q1 ke 0. Langkah yang keempat, apabila state memiliki final state, maka state tersebut adalah final state. Yang kelima, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua state terdaftar. Nah, berikut contoh konversi NFA ke DFA. Di sini ada S0 bertransisi ke S1 dengan input A, S0 bertransisi ke S0 ke dirinya sendiri, dan S1 dengan input B. Kemudian S1 bertransisi ke S0 dengan input A, S1 bertransisi ke S1 dengan input B. Nah, dapat dilihat dari gambar di atas, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B, bisa menuju ke S0 dan S1. Lalu, dikonversi menjadi DFA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0, S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0, S1. Lalu untuk state S0, S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu S0, S1. Berikut adalah tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. Nah, di sini S0 jadi bertransisi ke S1 dengan inputan A, S0 bertransisi ke S0, S1 itu dengan inputan B, S1 bertransisi ke S0 dengan inputan A, S1 bertransisi dengan S1 dengan inputan B, kemudian S0, S1 bertransisi ke S0, S1 dengan inputan A, kemudian S0, S1 bertransisi ke S0, S1 dengan inputan B. Di bawah ini di bawah ini hasil diagramnya. Nah, buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA di bawah ini. Jadi, langkah pertama, kita buat tabel transisinya terlebih dahulu.
yaitu Q0 bertransisi ke Q0, Q1 dengan inputan 0, kemudian Q0 bertransisi ke Q1 dengan inputan 1, kemudian Q1 bertransisi ke Q0 dan Q1 itu dengan inputan 1. Nah, langkah kedua yaitu kita buat tuple dari tabel di atas agar lebih detail. Jadi deltanya yaitu Q0, Q1, sigma itu 0 dan 1, S itu Q0, F itu Q1. Lalu kita mulai membuat DFA-nya. Dimulai dari state awal yaitu Q0. State Q0 bila memperoleh input 0 menjadi state Q0, Q1. State Q0 bila memperoleh input 1 menjadi state Q1. State Q1 memperoleh input 0 menjadi state himpunan kosong. State Q1 bila memperoleh input 1 menjadi state Q0, Q1. Nah, yang kelima itu pada state Q0 dan Q1 awalnya belum mempunyai busur. Nah, dan pada DFA itu sebuah state harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputnya. Karena itu kita tentukan terlebih dahulu arah busurnya, dan busurnya ada 2. Jadi arah busur Q1 dan Q0 dan Q1 itu mengarah ke state itu sendiri. Kemudian, khusus pada state himpunan kosong, hanya menerima inputan dari state-nya sendiri. Jadi, busur pada himpunan kosong mengarah ke state. Terakhir, untuk menentukan final state pada DFA, ini adalah dengan melihat NFA yang ekuivalen dengan DFA, yaitu soal awal. Kita ketahui bahwa final state adalah Q1, jadi pada DFA, final state-nya adalah semua state yang ada hubungannya dengan Q1, yaitu Q0, Q1, dan Q1 itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.